Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrak belajar dan project Basic Learning AIK 1. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kontrak belajar AIK 1. Yang pertama, sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa wajib hadir 10 menit sebelum jam perkuliahan. Kemudian mahasiswa diwajibkan untuk membawa Al-Quran. Lalu sebelum memulai materi, setiap pertemuan diharuskan membaca Al-Quran secara bersama selama 5-10 menit. Dibaca mulai dari juz 1. Lalu untuk LKM dibagikan dan dikerjakan 1 minggu sebelum pertemuan dimulai, lalu dikumpulkan 1 hari sebelum jadwal tatap muka. Lalu untuk pengerjaan LKM ini dikerjakan secara berkelompok dan didiskusikan bersama saat perkuliahan. Pengerjaan ini dilaksanakan secara berkelompok dan dibimbing oleh dosen. Untuk kelompoknya terdiri dari 5-6 orang. Untuk kelompoknya ini sama dengan kelompok BJBL yang nantinya akan ada kegiatan BJBL di akhir tugas atau akhir materi perkuliahan. Untuk pembagian kelompok ini dibagi oleh dosen masing-masing. Kemudian untuk persentase penilaiannya ini ada LKM 25%, UTS 15%, UAS 15%, dan project 45%. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan mengenai Project Based Learning AIK 1. Project Based Learning AIK 1 yaitu dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah mengampu AIK 1. Di sini akan saya jelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Project Based Learning atau BJBL AIK 1. Di sini ada kata-kata dari Sunzi yang mengatakan bahwa saya mendengar, saya lupa, yang artinya apabila seseorang itu hanya mendengar, dia akan mudah melupakan. Lalu untuk kedua, ini ada saya melihat dan saya ingat. Bila seseorang itu hanya melihat, itu akan mudah mengingatnya saja. Yang terakhir ini ada saya melakukan, saya mengerti, yang artinya seseorang yang melakukan atau terlibat langsung dalam aktivitas atau dalam suatu kegiatan tertentu, itu akan mudah untuk mengerti atau mudah untuk memahami. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai model PJBL khususnya pada AIK 1. PJBL dalam AIK 1 ini dinamakan dengan kegiatan tauhid sosial. Proyek PJBL merupakan suatu desain pembelajaran yang digunakan oleh dosen untuk mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, yang mana nantinya mahasiswa akan terlibat secara nyata atau terlibat secara aktif dalam suatu komunitas atau dalam suatu masyarakat. Dalam tujuan apa? Untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat tersebut, khususnya yaitu sesuai dengan nilai-nilai AIK dan kemuhammadiyahannya. Lalu untuk tauhid sosial ini akan dilaksanakan oleh mahasiswa yang mengampu mata kuliah AIK 1 di pertemuan 14, yakni di pertemuan terakhir. Bentuk kegiatannya apa aja? Ini di tauhid sosial AIK 1 ini ada 2 bentuk kegiatan. Yang pertama yaitu gerakan filantropi. Yang kedua ada kepekaan lingkungan. Gerakan filantropi itu apa? Gerakan filantropi itu gerakan yang berderma kepada masyarakat atau sesama, yang khususnya yaitu kepada sesama yang membutuhkan. Contohnya pada pendampingan kepengamen jalanan, kemudian memberi bantuan kepada fakir miskin, dan lain-lain. Pendampingan ini dilakukan dengan cara apa? Biar gerakan filantropi ini bisa kita melaksanakan kegiatan pendampingan dengan cara mengedukasi atau memberikan suatu hal yang berdampak pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi untuk gerakan filantropi atau gerakan tauhid sosial ini tidak harus kita memberikan sesuatu yang bersifat dengan finansial atau berupa uang atau berupa barang-barang yang berharga, tapi dengan mengedukasi untuk memberikan suatu ilmu atau pengalaman itu juga penting. Kemudian
kepekaan lingkungan. Kepekaan lingkungan yaitu kegiatan yang ada hubungannya dengan lingkungan, yakni aktivitas menjaga lingkungan, pelestarian, rehabilitasi terhadap isu lingkungan. Contohnya seperti apa? Mengedukasi pengelolaan sampah, kemudian pemilahan sampah, reuse, recycle, reduce, atau reboisasi lingkungan yang rusak. Kemudian untuk petunjuk pelaksanaan proyek. LKM Project ini diberikan saat pertemuan pertama AIK. Jadi mahasiswa sudah harus mendapat atau memegang lembar kerja mahasiswa ini saat pertemuan pertama AIK 1 yang berisi tentang terkait penjelasan LKM, penilaian, pembagian kelompok proyek, dan petunjuk pengerjaan proyek. Untuk pembagian kelompok proyek tentunya mahasiswa sudah harus mendapat kelompok, sudah harus terbagi kelompoknya dengan dosen pengampunya. Jadi karena LKM dan Project Based Learning nantinya itu ada kelompoknya itu sama. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran, mahasiswa sudah harus terbagi kelompok. Yang mana nantinya jumlah kelompoknya ada di penjelasan di bawah ini ya. Kemudian selanjutnya poin kedua ini, mahasiswa hanya diperbolehkan mendapat satu proyek. Jadi setiap mahasiswa maksimal hanya harus melaksanakan satu proyek saja. Kemudian setiap proyek dibahas dan didiskusikan saat pertemuan sesuai tema materi. Kemudian durasi melakukan proyek minimal 20 jam. Saat kegiatan proyek, mahasiswa itu minimal di lapangan, pengerjaannya itu 20 jam. Jadi contohnya mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek ini selama 4 hari. Jadi dalam sehari, mahasiswa harus melaksanakan proyek di lingkungan atau di tempat tertentu itu minimal 5 jam. Jadi untuk pengerjaannya 4 hari dengan jumlah jam 20 jam. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu waktu pengerjaan proyek dilaksanakan dari awal pertemuan sampai topik proyek tersebut dilaksanakan. Jadi mahasiswa sudah bisa melaksanakan proyek dari awal pertemuan sampai topik proyek itu dilaksanakan. Kemudian surat pengantar melakukan proyek dapat menghubungi admin LPIK. Nanti ada format dari admin kami dari LPIK ini mengenai surat pengantar. Untuk surat pengantar yang mengisi hanya untuk koordinasi kelompok saja atau perwakilan kelompok saja. Terus ini poin selanjutnya, dosen membagi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Yang tadinya sudah dijelaskan bahwa kelompok Project Based Learning ini sama dengan kelompok LKM, lembar kerja mahasiswa di kelas. Lalu untuk petunjuk pelaksanaan proyek, ini contoh untuk membagi kelompoknya. Contoh cara membagi kelompok dalam satu kelas, bila jumlah mahasiswa ini ada 35 mahasiswa, 35 mahasiswa dibagi 6, ada 5, ada 6, dibagi 6, ini terdiri dari 5 ya. Kemudian berarti ada 8 kelompok, kemudian 5 kelompok kita kalikan 6 sehingga ketemu 30 dan 5 mahasiswa sisanya menjadi satu kelompok. Berarti ada 6 kelompok yang berjumlah, ada 5 kelompok yang berjumlah 6 dan ada satu kelompok yang berjumlah 5. Jadi totalnya ada 6 kelompok begitu. Untuk petunjuk pelaksanaan proyek, ini outputnya dari kegiatan LKM, ini mahasiswa bisa memilih jenis luarannya. Luarannya ini ada 2, ada artikel dan ada video, tapi mahasiswa tidak boleh memilih secara mandiri. Nanti akan dipilihkan atau akan dibimbing oleh dosennya bahwa kelompok mana yang akan mengerjakan output artikel dan kelompok mana yang akan mengerjakan output video. Ini ada format penulisan artikel bahwa artikel populer ini terdiri dari kurang lebih dari 750 kata. Untuk sistematika penulisannya, artikel ini tidak harus ditulis sesuai dengan seperti jurnal-jurnal yang pada umumnya. Nanti akan
tulis yang pertama, poin pertama yaitu hasil observasi. Mahasiswa hanya bisa menulis secara sesuai dengan pengalaman yang telah diperoleh dari tempat kegiatan PJBL itu, kemudian keterlibatan di tempat proyek itu atau aktivitas mahasiswa apa saja yang dilakukan pada tempat tersebut, kemudian refleksinya apa dituliskan, ditulis secara jelas dan tentunya bisa dipahami ya. Tapi untuk penulisan artikel ini kita tekankan lagi bahwa untuk penulisan artikel itu tidak seperti kita menulis artikel atau jurnal yang akan dipublish, tapi yang penting kita bisa memahami dan kita bisa menuliskan sesuai dengan apa yang kita peroleh dari kegiatan tersebut. Kemudian untuk poin selanjutnya outputnya, untuk output yang kedua yaitu video. Video ini hanya diupload di akun YouTube saja dan diuploadnya hanya perwakilan kelompok saja. Video harus menampilkan kegiatan selama proyek dengan memperlihatkan mahasiswa bersangkutan. Jadi, pada video tersebut harus terlibat mahasiswanya. Jangan hanya dilihatkan jalannya saja atau orang-orang yang tidak yang lain dari mahasiswa, tapi harus terlihat mahasiswanya itu ya yang melaksanakan proyek. Kemudian disertai monolog suara dan teks dalam video biar pada video tersebut terlihat terlihat jelas atau bisa dipahami dengan jelas ya. Kemudian durasi video minimalnya yaitu 5 menit, maksimal 15 menit dengan hashtag LPAIK, hashtag UM Surabaya, hashtag nama dosen yang mengampu AIK di kelas mahasiswa masing-masing, kemudian proyek AIK UM Surabaya. Lalu untuk poin selanjutnya, mahasiswa melakukan presentasi di kelas maksimal 10-15 menit per kelompok, menyusun jumlah kelompok ini ya. Jadi setelah kalian melaksanakan proyek, nanti kalian akan presentasikan di kelas. Tujuannya apa? Untuk memberikan pengalaman atau pembelajaran baru kepada teman-teman yang lain. Begitu. Selanjutnya yaitu petunjuk pelaksanaan proyek. Yang poin selanjutnya khusus proyek AIK 1, dosen melakukan monitoring dengan menanyakan progres dan kendala pada pertemuan 4, pertemuan 7, dan pertemuan ke-9. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kegiatan proyek bisa dilaksanakan dari awal pertemuan atau awal perkuliahan sehingga nanti pada pertemuan ke-4, pertemuan ke-7, dan pertemuan ke-9 dosen dapat mengevaluasi atau memonitoring progres apa yang sudah kalian kerjakan pada kegiatan PJBL tersebut. Kemudian untuk penilaian dosennya ini waktu durasi minimal 20 jam, ini presentasinya ada 40%, kemudian luaran artikel atau videonya ini ada 25%, lalu untuk presentasinya ada 35%. Selanjutnya, setelah ada kelompok yang presentasi proyek, mahasiswa yang tidak terlibat di lembaga tempat proyek tersebut harus menyampaikan pengalaman baru yang didapat, kemudian komentar dan sarannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan dari presentasi proyek di kelas itu agar dapat mendapatkan pengalaman baru yang dapat, kemudian komentar dan saran dari mahasiswa. Lalu untuk info selanjutnya, kalian bisa menghubungi nomor admin LPAIK. Ini nomor admin LPAIK resmi. Jadi nanti kita juga meminta untuk PJMK kelas AIK 1 untuk menghubungi nomor admin LPAIK agar kita bisa koordinasi atau menginfokan mengenai kegiatan PJBL atau mengenai update dari informasi lanjutan itu agar bisa tersampaikan dengan jelas. Jadi untuk admin kelas AIK 1 di masing-masing kelas bisa menghubungi admin LPAIK, nomor adminnya ini. Jadi nanti akan kami buatkan grup khusus PJMK AIK 1 untuk menge-share atau memberikan info mengenai update informasi terbaru kegiatan PJBL. Untuk selanjutnya kami akan share atau saya akan menjelaskan mengenai format pengisian surat.
surat kegiatan PJBL. Ini format pengisiannya. Jadi untuk AIK 1 itu sebenarnya tidak wajib untuk mengisi surat ini. Jadi yang yang apa? Yang membutuhkan surat bisa bisa mengisi form ini. Nanti akan kami share ke grup BJMK AIK 1 di grup WA ya. Ini untuk nama-nama anggota kelompok ditulis nama lengkapnya anggota kelompoknya 5 sampai 6 mahasiswa. Jadi ditulis semuanya, anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4, anggota 5, anggota 6. Ditulis nama lengkap. Kemudian emailnya ini perwakilan saja, perwakilan emailnya. Kemudian nomor teleponnya ini perwakilan kelompok saja, lalu dari fakultas apa, program studi apa, lalu mata kuliah AIK 1, isi AIK 1, di semester berapa, dosen pengampunya siapa, dosen pengampu AIK 1 di kelas itu, di kelas mahasiswa itu siapa, kemudian sasaran tempat pelaksanaan. Ini tempat yang akan kalian tuju untuk kegiatan proyek AIK itu di mana kalian tulis di sini dengan jelas. Untuk pengisian, bisa diisi perwakilan kelompok saja, dan untuk suratnya itu hanya akan kami setelah pengisian form ini akan kami tindak lanjut sehingga surat bisa kalian dapat 1 sampai 2 hari. Jadi suratnya bisa langsung kalian terima. Begitu untuk penjelasan mengenai kontrak belajar dan petunjuk serta teknis kegiatan PJBL AIK 1 tersebut sudah saya jelaskan. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada nomor admin tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.